Sampurasun, Rampes, Wilujeng Sumping, selamat datang kepada para peserta di studio. Kita berjumpa dalam acara Riung Sabda Ngobrol Asik Kitab Suci. Selamat bergabung juga kepada para penonton di rumah yang telah menyaksikan channel YouTube Gereja Katolik Subang. Untuk doa pembuka, kita menggunakan Mazmur 1. Nanti kita akan mendaraskan secara bergantian. Saya akan mendaraskan Mazmur Ganjil, penonton di rumah dan peserta di studio mendaraskan Mazmur Genap. Apakah sudah siap? Siap. Mari kita mulai. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita sambut guru kita untuk mempelajari kitab suci. Kita sambut Rama Bayu, kita beri tepuk tangan. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, Shalom Alaikum. Selamat datang kepada Anda semua peserta di studio ini yang bergabung dalam acara Riung Sabda Ngobrol Asik Kitab Suci. Selamat bergabung juga untuk Anda penonton di rumah, penonton dan pencinta channel YouTube Gereja Katolik Subang. Mari bergabung dengan saya dan para peserta di studio untuk berbicara mengenai kitab suci secara santai. Pertama, aku akan menjelaskan kepada saudara-saudari beberapa hal terkait dengan adanya Alkitab ini. Jadi judul kali ini, kira-kira kalau diberi judul, Alkitab ini datang dari mana? Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bagaimana kita semua ini perlu mempelajari Alkitab. Mari sekarang kita buka Injil Lukas pada bab yang ke-24. Injil Lukas pada bab yang ke-24, kita mulai dari ayat yang ke-13. Injil Lukas bab 24 mulai dari ayat yang ke-13. Kita tidak akan baca seluruh ayat, hanya akan mengutip beberapa ayat, tapi semoga jelas yang dimaksudkan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi
ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi tidak dapat mengenal Dia. Ini ceritanya adalah ketika Sang Kristus sudah bangkit, tetapi murid-murid belum tahu bahwa beliau bangkit. Itulah kenapa dalam pikiran mereka sebenarnya Yesus telah meninggal. Tidak ada pikiran bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Maka dikatakan ketika Tuhan mendekati, mereka tidak mengenal Dia. Yuk kita lanjutkan kalimatnya. Kita lanjut dari ayat yang ke-16. Kemudian 17 sekarang ya. Yesus berkata kepada mereka, baca sama-sama. Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Dan seterusnya. Jadi Yesus bertanya tentang situasi itu. Nah kemudian mereka bertukar jawab panjang ceritanya. Lalu kita langsung lompat pada ayat ke-25. Jadi intinya mereka bercakap-cakap, dua orang itu yang pulang ke Emmaus dan baginda Yesus. Sekarang kita lompat pada ayat ke-25. Sama-sama kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, stop. Ianya siapa di situ? Tuhan Yesus. Merekanya siapa di situ? Dua murid yang pulang ke Emmaus. Ya, kita baca lanjutannya. Sama-sama kita baca. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi dikatakan, kamu kok bodoh, kamu kok lamban untuk percaya. Bodoh berarti tidak paham. Karena tidak paham, maka selanjutnya sekarang ayat 27 kita baca sama-sama. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tadi dikatakan betapa bodoh berarti tidak paham. Nah karena tidak paham, baginda Yesus di ayat 27 coba lihat dikatakan apa? Menjelaskan kepada mereka. Yang dijelaskan pelajaran matematika atau bahasa Indonesia. Pelajaran apa yang dijelaskan itu? Kitab suci. Ya, perhatikan. Menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Dari kitab-kitab Musa, kitab Musa jumlahnya ada 5, namanya kitab Taurat, dan kitab nabi-nabi ada banyak sekali. Jadi di sini ada penjelasan bahwa isi kitab suci begini, begitu. Lalu nyambung, sekarang yuk kita nyambung ayat 32. Setelah dijelaskan, lalu mereka mengerti, lalu dikatakan hati berkobar-kobar. Yuk baca ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Garis bawahi, berarti kitab suci harus dijelaskan. Dua murid yang pulang ke Emmaus tidak mengerti isi kitab suci, bagaimana kitab-kitab Musa, bagaimana kitab para nabi mengenai seorang Mesias dan seterusnya. Kemudian ketika dijelaskan mereka paham, hati kita berkobar-kobar. Ketika dijelaskan penerangan mengenai kitab suci, berarti kita tahu dari nas ini Tuhan Yesus menjelaskan isi kitab suci. Jadi kitab suci kalau tidak dijelaskan memang membuat kita menjadi sulit memahami. Bahkan kalaupun kata-katanya bisa kita pahami, tidak selalu maknanya. Jadi pemahaman itu bertingkat-tingkat. Pemahaman mengenai kata-kata itu pun kadang sudah menjadi sulit. Misalnya dalam Alkitab ada kata fasik. Siapa di sini yang sekarang tahu kata fasik itu artinya apa? Ngacu. Sulit karena itu bahasa dari zaman dulu. Contoh yang lain, ada kata galah rangsang. Siapa yang tahu kata galah rangsang? Itu baru kata-kata bahasa Indonesia. Ngacu. Tidak ada yang tahu. Yang ngomong tahu nggak? Nggak tahu juga. Sama ya. Artinya memang kata-katanya sulit. Kalaupun kata-kata dipahami, makna belum tentu dipahami. Maka kesulitan banyak orang adalah membaca sulit. Karena kitab suci perlu dijelaskan. Contoh yang lain bahwa
kitab suci perlu dijelaskan, yaitu Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-8. Yuk sekarang kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26. Ini sebagai pengantar supaya kita yakin bahwa ada gunanya belajar kitab suci, supaya kita memahami apa makna dari kitab suci. Sudah ketemu ya? Kisah Rasul 8 ayat 26 mulainya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, baca sama-sama, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lanjut. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi ada seorang pembesar, yang pejabat besar dari Etiopia pergi ke Yerusalem ibadah. Artinya orang ini orang Yahudi meskipun bukan asli Yahudi, namanya proselit kalau seperti ini. Jadi orang Etiopia yang menjadi Yahudi atau memeluk agama Yahudi diyahudikan. Ke Yerusalem kenapa? Karena kalau orang Yahudi yang laki-laki punya kewajiban 3 kali pergi ke Yerusalem. Kapan-kapan kita jelaskan, tapi sekarang belum temanya itu. Lanjut sekarang ayat 28 sama-sama. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Pertanyaannya, kenapa penulis ini tahu yang sedang dibaca adalah kitab Nabi Yesaya? Ini bukan karena gaib, bukan karena apa, bukan karena apa. Karena ini kebiasaan orang 2000 tahun lalu. Orang 2000 tahun lalu tidak ada yang membaca dalam batin, tidak ada. Karena orang 2000 tahun lalu kalau membaca, namanya membaca pasti bersuara. Meskipun itu membaca untuk dirinya sendiri. Jadi mendaras namanya. Daras itu berarti membaca tapi selalu bersuara. Kalau kita zaman modern ini kan kenal namanya membaca dalam hati. Jadi kalau zaman dulu tidak ada, ya berbunyi harus meskipun sendirian, jadi dibunyikan. Itulah kenapa nanti Filipus tahu yang sedang dibaca apa. Jadi bukan karena untuk wah ini orang sakti, ini gaib, bukan. Konteks atau situasi pada zaman kuno seperti itu. Jadi wajar kalau orang membaca sesuatu, kita akan mengerti apa yang dibaca. Lanjut sekarang ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah daerah itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu. Perhatikan ayat 30. Filipus mendengar. Nah ini terbukti kan apa yang tadi saya katakan. Kalau zaman dulu memang orang membaca selalu bersuara. Maka ayat 30 dikatakan Filipus mendengar. Yuk kita lanjutkan apa yang kemudian dikatakan Filipus. Kata Filipus sama-sama, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ini pertanyaan sama untuk Bapak dan Ibu yang baca Alkitab. Mengertikah Ibu apa yang Ibu baca? Mengertikah Bapak apa yang Bapak baca? Mengertikah kamu apa yang kamu baca? Jawabannya dalam bahasa Jerman, tidak. Lalu sekarang jawab orang itu ayat 31. Jawabnya sama-sama, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Pertama kita sudah belajar, baginda Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Nomor 2 kita sudah belajar, murid-muridnya Tuhan Yesus, dalam hal ini Filipus diakon, bukan Filipus Rasul, tapi artinya itu bagian dari murid-murid Yesus menjelaskan kitab suci. Dan bahkan ada pernyataan yang mengatakan, bagaimana aku dapat mengerti? Kalau apa tadi? Masih ingat? Kalau tidak ada yang membimbing aku. Jadi Rium Sabda ini maksudnya untuk membimbing kita semua, atau kalau yang sudah agak tinggi ilmunya, mengingatkan kita semua bagaimana makna dari kitab suci itu. Jadi sampai tahap pertama ini kita kemudian yakin dan percaya ternyata Alkitab sendiri mengatakan membaca Alkitab perlu bimbingan. Alkitab sendiri yang ngomong. Jadi bukan hanya Rama Bayu yang ngomong, tapi Alkitab sendiri ayat itu mengatakan ternyata perlu ada pembimbingan ketika kita membaca Alkitab. Dalam gereja Katolik, bimbingan itu terutama yang resmi dari gereja namanya magisterium.
semuanya. Jadi kalau kita gereja Katolik itu sumber landasan imannya adalah kitab suci dan tradisi suci, tapi yang memberitahu kepada kita ini ayat maknanya gini loh, ini ayat artinya gini loh, magisterium. Atau kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, pengajaran gereja atau kewenangan mengajar gereja. Magisterium kalau kita kupas kata-katanya itu dari bahasa Latin magister. Magister artinya guru. Jadi magister artinya guru, magisterium berarti pengajaran. Itulah kenapa di bagian awal tadi host kita mengatakan kita sambut guru kita. Nah, makanya memang saya di sini juga dalam arti sebagai guru untuk tadi itu pembimbingan apa yang menjadi makna dari ayat-ayat di dalam Alkitab. Oke, itu bagian pertama sebagai landasan dari seluruh apa yang akan kita lakukan. Semoga tetap bersemangat supaya tidak bodoh. Ini bukan kasar, karena itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tadi apa? Hai bodoh. Nah, jangan bodoh itu ada dalam Alkitab. Jadi jangan menjadi bodoh. Artinya kita terus mengupayakan pemahaman-pemahaman dalam Alkitab, terutama dalam pembicaraan kita atau secara umum mengenai iman kita dalam gereja Katolik sendiri. Jadi itu bukan maksudnya bukan kasar ya, itu kata-kata persis dalam Alkitab. Bodoh artinya tidak kenal makna ayat-ayat kitab suci. Padahal seorang kudus yang bernama Santo Jerome itu kalau dalam bahasa Latin Hieronymus. Jadi Santo Hieronymus mengatakan ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Coba diulangi sama-sama. Ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Yang artinya, kalau pakai yang artinya kan bagus ya. Ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Yang artinya tidak kenal kitab suci sama dengan tidak kenal Kristus. Nah itu biar gak ketahuan. Kalau kamu ketahuan malah ketahuan ya. Kitab Esra dulu, kemudian nanti nyambung Nehemia. Esra dan Nehemia itu nempel satu tempat ya. Esra 2, kemudian nanti kita nyambung ke kitab Nehemia. Esra 2 ayat yang ke-62 ya, 62. Kemudian nanti nyambung kepada ayat 63, tapi kita langsung ayat 63 saja. Esra 2 ayat 63, sama-sama kita baca. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, stop, diputuskan ya, ada keputusan. Sambung sama-sama bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim, batu-batu undian untuk orang Israel. Sekarang Nehemia 7 ya. Gak usah bingung, Nehemia maju dikit. Ya, tukang syuting aja tahu ya. Mantap ya, Nehemia 7 maju dikit ya. Pada bab yang ke-7 ayat yang ke-64 65. Sudah ketemu? Ketawa lagi. Ya, 64 65. Nah, kita baca langsung ke 65 saja sama-sama. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Itulah kebiasaan mereka sebagai orang-orang Yahudi untuk menentukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi stop. Ternyata tidak hanya sekedar mengundi. Ternyata ada doanya. Kita kembali ke Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul bab 1 nyambung pada ayat 24 dan 25. Tadi sambungannya yang tadi itu. Jadi kita mulai dari ayat 23 supaya sambungannya jelas. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 23 sampai 26. Sama-sama kita baca. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya.
Lalu mereka membuang undi dan seterusnya yang sudah kita baca. Jadi rupanya tidak sekedar membuang undi. Kalau kita baca pada ayat yang ke-24 sampai ke-25, mereka berdoa mohon. Apa isi permohonannya? Tuhan tunjukkan dari dua orang ini mana yang engkau pilih. Dan pernyataan pilihan Tuhan itu muncul dalam undian seperti praktek Urim dan Tumim. Jadi yang pertama-tama bukan soal diundi, tapi bagaimana mereka berdoa, dan doanya itu diserahkan kepada Tuhan pilih yang mana. Dan pernyataan Tuhan itu sebagai orang Yahudi mereka meyakini itu muncul nanti dalam perundian yang dalam tradisi Yahudi dinamakan Urim dan Tumim. Kira-kira demikian. Kita sudah mempelajari bagaimana penggantian Yudas, kemudian akhirnya yang terpilih siapa? Matias. Maka kita mengenal Matias Rasul sebagai pelengkap menjadi 12 lagi. Nanti kemudian dari zaman ke zaman ketika para rasul kemudian tidak ada, digantikan. Pengganti para rasul di dalam agama Katolik ini namanya episkop. Dari bahasa Yunani episkopos diterjemahkan menjadi episkop, melalui bahasa Arab kemudian kita kenal istilah uskup. Jadi uskup itu seperti rasul-rasul zaman modern yang mengikuti mata rantai nyambung sampai zaman Rasul Petrus, nyambung sampai zaman Tuhan Yesus. Artinya pelayanan untuk menjadi saksi kebangkitan tidak terputus. Pelayanan untuk menyebarkan warta yang tadi di Injil Matius, pergilah, ajarlah semua bangsa, terus nyambung di bawah pimpinan para rasul dan penerus-penerusnya. Dan di zaman sekarang ini kita kenal penerusnya dengan istilah para uskup. Salah satunya ada di Bandung, namanya Bapak Uskup Antonius. Itu kecil-kecil itu rasul itu ya. Kalau ini bukan rasul, ini kacung ya. Rasulnya yang di Bandung itu Jakarta ada, Bapak Arno dan seterusnya. Untuk demikian kita sudah mengetahui bagaimana sejarah awal mula. Memang belum akan sampai pada penulisan Alkitab, tapi dari data-data Alkitab kita tahu akarnya kita dari mana. Shalom alaikum. Alaihim salam. Baik, sekarang kalau ada tanya jawab dipersilakan. Kira-kira seberapa jam sampai 30 menit. Oh, malah bunyi. Baik, silakan kalau ada tanya jawab. Ya, silakan Pak. Ketika kami kecil, kita mendengar Ya, mana berdiri Pak, terus nama lingkungan gitu, ya. Nah, disuting Pak ya. Ketika kami kecil, kita mendengar, saya Sukarwanto dari lingkungan Yohanes. Ketika kami kecil, kita mendengar pengajaran bahwa Yudas itu meninggalnya gantung diri. Tetapi malam hari ini kita mendengar dari kitab suci tidak seperti itu. Ya. Kira-kira yang valid yang mana dan kenapa kalau seandainya tidak benar, kenapa waktu kita kecil itu ini tadi ngobrol dengan beberapa teman, mereka juga tahunya Yesus itu menggantung diri. Ya. Makasih. Oh ya, baik. Jadi pada waktu kecil Pak Sukarwanto tahunya bahwa Yudas itu meninggalnya dengan menggantung. Kok ini tadi kita baca dari Kisah Para Rasul kok jatuh tertelungkup ya, kemudian pecah perutnya. Yuk kita kembali pada teksnya ya. Kalau kita kembali pada teksnya, kemudian kita akan menjadi menjadi jelas. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Stop ya. Jadi beli tanah. Oke, sampai situ belum ada masalah. Nah, kemudian setelah beli tanah dikatakan ia jatuh tertelungkup. Ya, jatuh tertelungkup dan isi perutnya tumpah keluar. Kalau jatuh itu dari atas atau dari bawah? Kemungkinan dia jatuh kalau di suatu tanah, apa yang terjadi di sana? Jadi Yudas memang menggantung diri, kemudian setelah mati, kemudian dari gantungannya itulah terjatuh membentur sesuatu di bawah, nggak tahu apa,
pecah perutnya tertumpah di sana. Jadi memang ini tidak menjelaskan bahwa dia menggantung, tapi memang Yudas menggantung. Hanya kepentingan dalam teks Kisah Para Rasul ini tidak menuliskan rinci, karena orang zaman itu sudah tahu bagaimana rincian peristiwanya, sehingga teks dalam Kisah Para Rasul hanya menuliskan bahwa jatuh dari atas di tempat tanah yang dibeli itu, dia menggantung, dari gantungan itu kemudian dia mati, jatuh, pecah. Nah, teks Kisah Para Rasul mau memberitahu kita pecahnya perut sehingga membasahi tanah, sehingga disebut tanah darah, sehingga tidak merinci bagaimana rincian peristiwanya. Itulah kenapa memang kalau kita membaca Alkitab memang tidak lengkap, karena memang harus dilengkapi dengan yang namanya tradisi suci. Tentang Tuhan Yesus saja tidak semua ditulis, apalagi tentang Yudas. Jadi kalau kita mau mempelajari, kita sekarang buka yuk Injil Yohanes pada ayat 20 ayat 30 ya, untuk makin mengetahui bagaimana cara kita bersikap dan memahami kitab suci. Yohanes 20 ayat 30. Sudah ketemu ya? Yuk sama-sama kita baca. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat. Stop. Ini tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus saja tidak semua tercatat, apalagi tentang Yudas. Jadi memang begitu. Mana yang valid? Dua-duanya valid. Jadi memang kalau kita mau lengkapnya, Yudas beli tanah, frustrasi dia menggantung dirinya karena punya frustrasi, jatuh, pecah perutnya, darahnya membasuh tanah itu, sehingga tanah tempat matinya itu dikenal sebagai tanah darah. Jadi itu kelengkapan ceritanya. Demikian. Selanjutnya silakan. Nanti berdiri terus sebutkan nama lingkungan ya. Silakan. Shalom, saya Ambar dari lingkungan Santo Yohanes. Pertanyaan saya, Romo, dulu itu agamanya dari Yahudi, kemudian Jalan Tuhan, kemudian di Antioquia itu namanya Kristen. Ya. Nah, untuk dari pengganti Yesus itu namanya kan Rasul. Ya. Nah, kapan muncul pengganti Yesus itu benar-benar selibat, dan karena nanti akan ada perpecahan antara Kristen dan Protestan tadi. Ya. Nah, itu karena nanti yang Protestan namanya pendeta. Nah, ini kapan munculnya itu? Terima kasih. Baik, dari mulai kapan para pengikut Yesus Tuhan itu selibat? Sejak zaman para rasul. Kalau kita mengenal dua rasul besar, Petrus dan Paulus, ini memang sudah sejak semula ada dua, boleh dikatakan, cara hidup. Yang satu menikah, yang lain tidak menikah. Kita sudah lihat teksnya bahwa Rasul Petrus memiliki ibu mertua, berarti beliau menikah. Rasul Paulus sampai akhir hidupnya tidak menikah. Jadi hidup selibat itu bukan barang baru, tetapi sudah dimulai sejak zaman para rasul sendiri. Beberapa rasul ada yang menikah, beberapa rasul ada yang tidak menikah. Contoh yang paling gampang untuk diambil adalah Rasul Petrus menikah, Rasul Paulus tidak menikah. Kalau mau contoh yang lain, pelindung lingkungan Rasul Yohanes juga tidak menikah sampai pada akhirnya. Jadi Rasul Yohanes itu perjaka ting-ting sampai pada masa tua. Bahkan beliau itu hidupnya sampai hampir 100 tahun, karena gereja muda itu terus ada, dan rasul yang lain sudah meninggal dunia menjadi martir, kecuali satu rasul yang tidak menjadi martir, namanya Rasul Yohanes. Beliau mengalami banyak penderitaan, tapi tidak dibunuh sebagai martir, tapi meninggal sampai masa tua. Itulah kenapa kalau kita liturgi gereja, semua perayaan rasul pasti warnanya merah. Merah darah martir. Contoh 29 Juni itu perayaan Rasul Petrus dan Paulus, dua-duanya menjadi martir. Rasul Petrus disalibkan,
dengan jalan salib terbalik. Rasul Paulus dipenggal kepalanya berundung 3 kali, semuanya menumpahkan darah, maka liturgi warnanya merah. Tapi nanti kalau perayaan Rasul Yohanes 27 Desember warnanya putih, karena Yohanes tidak menjadi martir dan tidak juga menikah. Jadi kalau ditanya dari kapan selibat sudah ada, bukan dari kemarin sore, tapi sejak zaman para rasul, punya akar sampai zaman para rasul. Tapi kalau pertanyaannya disambungkan, sejak kapan selibat menjadi hukum resmi dalam gereja Katolik? Sejak abad keempat. Ini beda ya, hukum resmi sama prakteknya ya. Kalau dulu belum ada hukumnya, jadi setiap yang menjadi pemimpin gereja itu tetap masih ada yang menikah biasa sampai 4 abad itu. Milih sendiri gampangnya begitu. Jadi 4 abad pertama dalam gereja itu para pemimpin gereja, episkop dan sebagainya kalau mau menikah silahkan, yang tidak menikah silahkan. Masing-masing punya plus dan minusnya, tapi dua-duanya diakomodasi. Tapi selibatnya sudah sejak zaman para rasul. Tapi akhirnya menjadi hukum resmi yang disebut hukum gerejawi mulai dari abad keempat. Kita harus ingat, selibat itu bukan hukum Tuhan, tapi hukum gerejawi. Jadi selibat itu tidak diatur oleh Tuhan. Bahasa gampangnya, gereja Katolik ini romonya mau nikah apa tidak, Tuhan tidak ngatur. Tapi ini jangan kaget, memang begitu ya. Karena Tuhan tidak membuat ketetapan. Siapa yang membuat ketetapan? Gereja sendiri. Akhirnya dibuat satu, bahasa gampangnya pertimbangan. Tentu pertimbangannya masak ya. Ternyata para pemimpin gereja itu memang lebih baik tidak menikah, terus dibuat hukumnya. Hukum itu disebut hukum gereja. Jadi dalam gereja Katolik itu kita mengenal paling kurang 2 jenis, hukum Tuhan dan hukum gerejawi. Hukum Tuhan contohnya Ekaristi. Ekaristi tidak mungkin diutak-atik karena merupakan hukum Tuhan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan, dan jadi Ekaristi tidak bisa diutak-atik. Sampai akhir zaman gereja itu tidak akan menghapus namanya hukum tentang Ekaristi. Tapi yang namanya hukum selibat itu beda. Seandainya, ini cuma seandainya loh para penonton di rumah, cuma seandainya loh ini nanti ada Konsili Vatikan ketiga umpamanya. Ini umpamanya loh ya, jangan protes di komentar, ini cuma umpamanya ya. Ada Konsili Vatikan ketiga diputuskan mulai tanggal sekian yang menjadi romo tidak usah menikah. Tok. Wah, telat saya sudah. Martin masih ada kesempatan. Nggak ada masalah dengan itu. Seandainya saya katakan, karena merupakan hukum gerejawi. Jadi ini umat juga harus tahu bahwa selibat itu bukan hukum dari Tuhan, tapi hukum dari gereja. Tapi prakteknya sudah sejak zaman para rasul. Itulah kenapa gereja Katolik tetap mempertahankan sampai sekarang dan dinilai itu yang paling tepat dalam kerangka pelayanan untuk para pemimpin gereja. Simpel saja, ini cuma bahasa simpel. Tentu selibat lebih tinggi daripada itu nilainya, tapi ini hanya simpel saja. Ini baru pelajaran begini, terus tiba-tiba istriku datang, Pak anaknya panas, harus dibawa ke rumah sakit, dibawa dulu ya maaf ya, umpamanya gitu loh. Ya, kebayang ya, ini dalam yang simpel saja, gitu, yang simpel saja kan kira-kira begitu akan menyulitkan. Belum pindah kemana-mana, kalau punya keluarga pasti akan sulit dan lain sebagainya. Jadi diputuskan yang paling untuk sampai saat ini paling tanda petik paling baik atau paling oke memang para pemimpin gereja Katolik ya selibat seperti itu. Selanjutnya, silakan ya berdiri, nama dan lingkungan. Hadi dari lingkungan Santo Fransiskus. Sedikit promo. Nanti kita membaca dari kisah para rasul dalam penggantian Rasul Yudas oleh Matias, itu salah satu syaratnya disebutkan baptisan Yohanes. Nah, apakah para rasul ini semuanya mengikuti baptisan Yohanes atau bagaimana? Tadi disebutkan juga salah satunya memang murid Yohanes Pembaptis gitu. Apakah mereka juga semua dibaptis menurut Rasul Yohanes Pembaptis? Baik. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Kita kembali pada teksnya ya, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 22. Syaratnya adalah
yang berkumpul mulai dari baptisan Yohanes. Pertanyaannya kan, apakah semua rasul mengikuti baptisan oleh Yohanes? Jawabannya ya. Karena pada zaman itu Yohanes merupakan tokoh besar yang diikuti oleh orang banyak. Dan sebagian murid-muridnya Tuhan Yesus dulunya adalah murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Sebagian besar. Contoh yang tadi sudah saya ungkapkan di Yohanes 1 tadi itu, salah satu yang mendengarkan Yohanes namanya adalah Andreas. Jadi hampir semua murid-murid Tuhan dulunya muridnya Yohanes. Ketika Yohanes di penjara, pindah kepada Tuhan Yesus karena Yohanes sudah menunjuk ini anak domba Allah. Jadi kira-kira bahasa gampangnya, kalau bahasa yang lebih lancarnya, udah nggak usah ikut saya sekarang, ikut dia sekarang. Itu yang kita tunggu-tunggu. Pindah ke sana, pindah partai katanya. Yaitu ikut Tuhan Yesus. Jadi itulah latar belakangnya. Kenapa dalam Alkitab Yohanes disebut mempersiapkan datangnya Mesias. Tidak hanya soal membaptis, tapi murid-murid awalnya pun sudah disiapkan oleh Yohanes. Sehingga murid-murid ini sangat militan mengikuti. Coba bayangkan, 3 tahun ini kemana ikut? Kok bisa begitu? Karena sudah diberi pengajaran yang mendalam oleh Yohanes. Kita sudah nemu sang Mesias, dia bukan hanya Mesias, tapi dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Silakan ikut sana. Lalu mereka berbondong-bondong akhirnya mengikuti Yohanes. Demikian latar belakang dibalik syarat yang diajukan dalam penggantian Rasul Yudas yang mati diganti oleh Rasul Matias. Satu lagi terakhir. Baik, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri. Dan ini hadiahnya untuk penanya pertama. Tadi siapa penanya pertama? Nah, dapat hadiah ini. Ya, ini kalau mau membaca teksnya, maju kalau begitu ya, maju. Langsung di syuting ya. Jadi ini pelajaran Yung Sabda kedua, semuanya ada di sini. Kita hadiahkan kepada penanya pertama. Baik ya, silakan. Baik, silakan ditutup oleh Pak Niko atau oleh saya dulu ya. Baik, kita tutup dengan doa, yaitu dari Mazmur 4. Kita doakan berbalas-balas seperti tadi, kemudian nanti ditutup oleh Pak Niko. Mazmur 4 kita doakan bersama-sama dalam arti berbalas-balas, dimulai dari ayat genap itu sedikit ya. Ini nabi-nabi besar namanya ya, Yeremia nabi-nabi besar. Maju sedikit, Yeremia bukalah pada bab yang pertama. Sama-sama kita baca. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Ben-Yamin. Catatan, tulisan yang barusan saya baca, Ben-Yamin membacanya. Ben-Yamin. Jadi bukan Benyamin. Ben-Yamin. Jadi memanggalnya di situ. Kadang-kadang lektor juga keliru membaca ya. Tolong ini yang lektor juga belajar ya. Suku Benyamin kurang tepat. Sebab Benyamin pelawak. Kalau Benyamin itu pelawak ya, Benyamin swab itu. Tapi ini Ben-Yamin. Nah, tolong para lektor mengingat. Meskipun kalaupun kita salah juga nggak apa-apa, kita bukan orang Israel. Jadi kalau salah-salah dikit nggak apa-apa. Tapi kalau bisa benar, lebih bagus kalau bisa benar. Jadi Ben-Yamin. Ini perkataan siapa yang ditulis tadi ini? Yeremia. Yeremia dapat dari mana? Ayat 4 sama-sama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya dan seterusnya. Berarti ini disebut perkataan Yeremia, tapi asalnya dari Tuhan. Ayat 4. Firman Tuhan kepadaku kepada Yeremia. Kita juga buka bukti yang lain mengenai penulisan-penulisan, yaitu dari Kitab Yosua ya, Kitab Yosua 24 ya. Kitab Yosua 24. Mari kita membacanya pada ayat pertama lebih dahulu. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu berdiri mereka di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu,
Beginilah firman Tuhan, dan seterusnya. Jadi kalau perjanjian lama ada banyak kata-kata begitu. Beginilah firman Tuhan yang kemudian dituliskan. Akhirnya terbentuk satu kumpulan banyak kitab yang disebut perjanjian lama. Tetapi orang Yahudi sendiri tidak menyebut perjanjian lama. Sebutan perjanjian lama adalah sebutan yang digunakan oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen punya kumpulan yang lama, yang lebih dulu, dan punya kumpulan yang baru. Maka yang lebih dulu disebut lama, yang belakangan disebut baru. Tapi kalau orang Yahudi sendiri sampai sekarang pakai perjanjian lama, tapi mereka menyebutnya bukan perjanjian lama, karena bagi mereka tidak ada yang baru. Mereka menyebutnya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari 3 huruf T, N, K. T artinya Taurat, yang 5 kitab tadi. T, Taurat. N itu Nevi'im, nabi-nabi, kitab para nabi. Contohnya sudah kita lihat, Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Lalu K atau Hak itu K itu Ketubim, tulisan-tulisan lain yang tidak termasuk golongan nabi, tapi juga tidak termasuk golongan Taurat. Ada nggak yang seperti itu? Yang bukan golongan nabi, tapi bukan golongan Taurat. Coba tebak apa? Misalnya apa? Contoh kitab Amsal. Ya, kalau kamu membaca kitab Amsal, isinya itu kan sloka-sloka atau satu puisi-puisi yang berisi kata-kata hikmat. Yuk kita buka kitab Amsal yang mana saja ya. Jadi kitab Amsal yang mana saja, nanti kita akan menemukan bagaimana sloka-sloka atau puisi-puisi yang berisi hikmat itu. Sudah ketemu? Coba dibaca kalau sudah ketemu ya. Dibaca, yuk sama-sama kita baca. Tapi kita ngawur saja ayatnya. Amsal 1 ayat 8. Ya, ngawur ini ya, ayat 8 sama-sama. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, dan seterusnya. Asal sekarang ngawur pada pasal 21 ya, pasal 21 mulai dari ayat 1. Aku ini ngawur, tapi semua yang ngawur ini pun akan menambahkan isinya ya. Bab 21 ya. Sama-sama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Kita baca ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji. Nah, ini bukan kitab Nabi, bukan kitab Taurat. Maka ayat 2 ini bagus sekali. Ini kita berhenti sebentar tadi. Ini bukannya ngawur, tapi ini bagus ya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri ya. Itulah gunanya kita perlu mendengarkan pandangan orang, namanya perspektif. Sebab kalau kita lihat hanya pandangan kita sendiri, ya lurus menurut ukuran kita sendiri. Nah, ini kata-kata hikmat, kebijaksanaan yang muncul dari kitab Amsal. Maka kalau kemudian kita tanya, orang Yahudi sekarang ini pakai perjanjian lama apa tidak? Pakai. Tapi mereka tidak menyebut perjanjian lama, dan perjanjian lama yang dipakai orang Yahudi persis seperti yang kita pakai, bunyinya ayat demi ayat. Jadi kalau contohnya orang Yahudi disuruh membuka tadi itu Amsal 21 ayat 2, bunyinya ya seperti itu persis. Tentulah dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan selanjutnya, kalau dulu adalah Alkitabnya orang Yahudi, kenapa kemudian menjadi Alkitabnya orang Kristen? Karena, jawaban singkatnya karena perjanjian lama menubuatkan Sang Kristus yang diimani sebagai Mesias dan Tuhan Juru Selamat dunia. Itulah kenapa kemudian, karena orang-orang Kristen awal ini kemudian membaca perjanjian lama, oh ternyata nubuat-nubuatnya sudah ada. Berarti perjanjian lama bicara mengenai Yesus Kristus secara tersamar. Itulah namanya nubuat. Nubuat itu sesuatu yang tersamar, tapi kemudian ketika sudah terpenuhi nubuat itu, orang menjadi paham, ini dia yang sudah diceritakan dalam ayat-ayat perjanjian lama. Kembali, ya sekarang kembali ke Lukas tadi, kembali Lukas 24 ya. Lukas 24 sebagai pengantar tadi ini sekarang berguna.
Lukas 24 kita langsung menuju pada ayat yang ke-26 ya. Lukas 24 langsung menuju pada ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia, Yesus maksudnya, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Dia yang dimaksud di situ siapa? Yesus sebagai Sang Mesias. Perhatikan kalimat yang sebelumnya ayat 26. Bukankah Mesias? Jadi yang dimaksud dia dalam kalimat itu adalah Yesus sebagai Mesias, atau Yesus yang kemudian diimani sebagai Mesias. Bukan Yesus yang hanya nabi biasa atau orang biasa atau pengajar atau rabi, tetapi Yesus yang adalah Mesias. Jadi itulah ayatnya. Kenapa akhirnya kemudian Perjanjian Lama dianggap sebagai Alkitabnya orang-orang Kristen juga? Karena di Perjanjian Lama sudah ada ayat-ayat tentang Yesus yang adalah Mesias, yang jadi nubuat untuk masa depan. Kita ingat tadi Perjanjian Lama sudah mulai 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah, ketika kemudian ini dia gitu. Betul, ternyata mereka terbuka pikirannya, lalu mereka yakin kalau demikian kita tidak boleh buang Alkitab Perjanjian Lama, karena di sana ada ayat-ayat tentang Yesus sebagai Mesias. Nah, kemudian cerita berlanjut. Setelah kemudian Yesus naik ke surga, para murid pergi ke seluruh dunia. Yuk kita baca sekarang ya, Kisah Rasul. Kisah Rasul adalah kitab suci yang ditulis oleh penulis yang sama dengan penulis Injil yang ketiga, yaitu Injil Lukas. Kita baca sekarang ya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 pada bab yang Kisah Rasul 2 bab 2 maksudnya mulai dari ayat 14. Kita ketemu ya. Kisah Rasul 2 mulai dari ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi," perhatikan stop. Hai kamu orang apa? Yahudi. Kenapa ke orang Yahudi? Dulu belum ada orang Kristen. Jadi yang diberi khotbah pertama oleh Rasul Petrus ini hari Pentakosta adalah orang Yahudi, untuk meyakinkan mereka Yesus ini Mesias yang kita tunggu-tunggu. Nah, lanjut sekarang ya. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Langsung nyambung pada ayat 37. Stop dulu ya. Supaya aku tidak mati, aku minum dulu. Nanti dikat, bagian minum dikat ya. Iklan dulu. Sudah segar. Nah, sekarang kita lihat nyambung dari tadi ayat 14, kemudian kita lompat pada ayat 37. Tapi sebelumnya maju sedikit ayat 36. Kita juga baca sama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Jadi kalau kita dengar Kristus dan Mesias artinya sama. Mesias, Kristus, Kristus, Mesias. Hanya yang satu asalnya dari bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani. Kalau Mesias bahasa Ibrani. Ibraninya berbunyi Hamasiah. Hamasiah diterjemahkan jadi Mesias. Kalau Kristus dari bahasa Yunani Ho Christos. Ho Christos. Dalam bahasa Indonesia jadi Kristus, tapi itu artinya sama. Nyambung 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, stop. Mereka yang itu siapa? Mereka yang itu siapa? Yang ayat 14 tadi, hai kamu orang Yahudi. Kemudian mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ini sudah mendengarkan khotbah Rasul Petrus yang berapi-api dan semangat. Petrus suaranya lantang, orangnya gagah, dalam arti penuh percaya diri. Meskipun ketika di
tanya kamu lihatnya orang itu terus ya, tapi dia gak berani. Aku mau mati bersama dengan engkau, kira-kira begitu ya kalau Petrus ya. Nyambung jawaban Petrus apa? Ayat 38 sama-sama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan seterusnya. Lalu nyambung ayat 41, sama-sama kita baca 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira. Inilah orang-orang Kristen pertama di dunia. Orang-orang Kristen pertama asalnya dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Kristen pertama dulunya sebelumnya orang-orang Yahudi yang kemudian yakin dan percaya ini orang adalah Mesias, maksudnya Yesus ini Mesias. Maka mereka percaya dan dibaptis, kira-kira jumlahnya 3.000 jiwa. Itulah kenapa, karena dulunya awalnya orang Yahudi, maka tahunnya mereka tentu saja kitab suci Yahudi. Apa tadi kitab suci Yahudi? Perjanjian Lama, yang mereka menyebutnya Tanakh. Maka kemudian mereka membaca kitab-kitab itu dan makin menemukan. Oh, sudah dinubuatkan ternyata. Nah, akhirnya kemudian berjalan terus tetap membaca. Tetapi ada satu kekurangan. Pada waktu itu belum ada tulisan mengenai tokoh utama ini, yaitu Yesus Kristus. Kan mereka juga lama-lama mikir. Kan para rasul mengajar, Petrus mengajar. Tetapi pada akhirnya namanya manusia, rasul-rasul juga akan mengalami mati, bukan? Lalu siapa yang nanti akan bercerita kepada kita kalau ini mati tentang Yesus Tuhan? Maka ada yang kemudian mulai menulis cerita atau kitab tentang Yesus yang adalah Mesias. Dari 12 rasul yang tergerak untuk menulis 2 orang dari 12 rasul. Yang pertama namanya Matius, seorang pemungut cukai, itu murid langsung Tuhan Yesus. Yang kedua murid yang dikasih istilahnya namanya Yohanes, ya Yohanes Rasul. Jadi dari 12 murid itu yang tergerak untuk menulis kitab Injil 2 orang, Matius dan Yohanes. Sementara kemudian nanti murid-muridnya para murid, murid-muridnya para rasul juga akhirnya menulis 2 orang juga. Namanya Markus, lengkapnya Yohanes Markus. Yang kedua adalah Lukas. Lukas itu muridnya Paulus. Yohanes Markus yang menulis Injil kedua itu muridnya Rasul Petrus. Apa alasan mereka menulis? Yuk sekarang kita buka Injil Lukas pada pasal yang pertama, mulai dari ayat 1, 2, 3 sampai 4. Yuk sama-sama kita baca. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Sama-sama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Stop. Yang dimaksud peristiwa-peristiwa yang terjadi apa? Peristiwa tentang Yesus Kristus yang dimaksud. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa tentang Yesus Kristus. Lalu ada dikatakan saksi mata dan pelayan firman. Siapa saksi mata dan pelayan firman? Para rasul. Para rasul adalah orang yang langsung menyaksikan. Jadi kemudian ada saksi mata, ada pelayan firman, kemudian tergerak menulis. Sama-sama kita baca ayat 3. Karena itu aku stop dulu. Setelah aku, siapa aku di situ? Siapa aku di situ? Penulis, yaitu Lukas. Jadi aku di situ penulis Injil ketiga, yaitu Lukas. Sama-sama kita baca, lanjutkan. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Maksudnya adalah nanti orang yang nggak ketemu langsung dengan para rasul, kan rasul hanya 12, terbatas. Ketika mereka pergi ke seluruh dunia macam-macam, ada yang tidak bertemu dengan rasul.
Maka kalau tidak bertemu dengan rasul, bagaimana tahu tentang Yesus Kristus? Maka dibukukan. Dibukukan artinya dituliskan. Nah, kita sekarang juga buka kesaksian dari Rasul Yohanes dalam Injil yang keempat, Yohanes 20 ayat 30 ya. Yohanes 20 ayat 30. Sama-sama kita baca. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dan seterusnya, supaya karena imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan ditulisnya kitab-kitab Injil dan juga perjanjian baru seluruhnya tidak lain tidak bukan supaya kita tahu tentang Yesus dan percaya bahwa beliau adalah Mesias. Nah, kemudian Yohanes 21 ayat 25 ya. Yohanes 21 ayat 25, tapi kita naik sedikit ayat 24 ya. Nyambung 24 25. Yohanes 21 ayat 25, tapi kita baca dulu ayat 24 sebagai pengantarnya. Sama-sama. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya di stop. Dialah murid. Siapa yang murid yang dimaksud? Penulis Injil keempat yaitu Yohanes. Bagaimana ceritanya? Lanjutkan. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Kenapa kok kesaksiannya benar? Karena saksi mata yang melihat langsung kejadian. Jadi kesimpulannya, Injil-Injil dapat dipercaya karena langsung berasal dari para saksi mata. Dikatakan yang menuliskan itu memberi kesaksian dan kesaksiannya itu benar. Nyambung ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka dunia ini tidak dapat. Nah, ini catatan penting. Ini catatan penting. Sambung referensinya pada Yohanes 20 ayat 30. Kembali ke depan sedikit. Yohanes 20 ayat 30. Ini catatan penting supaya kita paham Alkitab benar-benar secara Katolik. Yuk baca lagi Yohanes 20 ayat 30 sama-sama. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat. Stop. Artinya tidak semua perbuatan Tuhan Yesus, tidak semua perkataan Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab. Inilah pemahaman Katolik mengenai Alkitab yang agak berbeda dengan pemahaman Kristen non-Katolik yang lain. Kalau yang lain, tentu ini bukan untuk menjelekan ya. Netizen jangan tulis bahwa itu menjelekan, tidak, ini hanya untuk menjelaskan supaya orang Katolik benar memahaminya. Kalau yang lain-lain mengatakan sola scriptura, sola artinya hanya, scriptura Alkitab, hanya Alkitab. Artinya ini dianggap sudah memuat seluruh dari apa yang diwahyukan dan dibicarakan dan dilakukan oleh baginda Yesus. Tapi ternyata Alkitab sendiri mengatakan tidak semua ditulis. Bagian terakhir tadi, kalau harus ditulis semua, agaknya dunia ini tidak cukup. Maksudnya apa? Tidak semua ada dalam Alkitab. Lalu di mana? Nah, inilah pemahaman Alkitab secara Katolik. Gereja tahu bahwa Alkitab tidak memuat seluruh wahyu. Maka gereja melestarikan itu dalam yang namanya tradisi atau tradisio. Tapi ingat, catatan penting juga untuk Anda yang di rumah ya. Kalau Rama Bayu bicara mengenai tradisi, jangan dipahami salah. Karena kata tradisi dalam bahasa Indonesia itu artinya kebiasaan-kebiasaan gitu loh. Kalau kamu itu orang Batak itu punya tahun, tradisi ya. Kalau lebaran itu mudik, tradisi. Kalau Imlekan itu makan ikan, tradisi. Kalau lebaran makan ketupat, tradisi. Kalau kemudian setiap lebaran kita ngasih sembako, tradisi gitu. Apa-apa tradisi. Tetapi kalau dalam ajaran Katolik, tradisi itu nilainya tinggi, bukan itu. Kata tradisi dari kata bahasa Latin traditio.
Tradisio artinya penerusan iman, tetapi yang tidak tercantum dalam Alkitab. Semoga agak dipahami. Penerusan iman, tetapi tidak tercantum di dalam Alkitab. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita bisa membuka di dalam Alkitab. Yuk kita buka Injil Matius ya. Injil Matius bab 21 ya. Injil Matius bab 21. Bukan bab 21 ya. Saya agak lupa ayat-ayat ini sebentar. Injil Matius pada bab ke-26 ya. Injil Matius bab 26 mulai dari ayat 17. Bab 26 mulai dari ayat 17 ya. Yuk kita baca sama-sama ayat 17. Matius 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan bagimu? Oke, ini mengenai perjamuan Paskah yang nanti kita sebut perjamuan terakhir. Lompat supaya lebih cepat pembahasannya. Ayat 26, sama-sama kita baca. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kamu bisa mengenali apa enggak? Ini kata-kata yang diucapkan setiap kali perayaan Ekaristi. Kenapa kok diulangi terus? Karena difirmankan langsung oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita buka Lukas 22 mulai dari ayat 16 ya. Lukas 22 mulai dari ayat 16. Lalu kita akan tahu bagaimana perintah untuk merayakan itu. Sama-sama kita baca mulai dari ayat 16. Lukas 22 ayat 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan surga. Baca lanjut. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara siapa? Kamunya siapa? Murid-murid. Lalu ada perintah lanjutan, nyambung ayat 19 ya. 19 tapi bagian yang agak terakhir. 19 bagian yang agak terakhir yaitu mulai dari inilah tubuhku. Sama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Ada kata perbuatlah ini. Atau kalau dalam terjemahan liturgi, lakukanlah ini. Sama, perbuatan lakukanlah. Jadi kenapa kita misa? Ada ayatnya. Perintah. Jadi perintah tentang misa itu ada apa tidak? Ada. Perintah tentang misa ada ayatnya. Berarti kalau ditanya kenapa orang Katolik mengadakan misa? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Kalau pertanyaannya berlanjut, apakah perintah itu ada dalam Alkitab? Ada. Tunjukkan ayatnya. Ayo tadi ayatnya berapa? Lukas 22 ayat 19. Ada ayatnya. Tapi kalau kemudian pertanyaannya dilanjutkan, apakah ada ayat dalam Alkitab yang mengatur tata cara kita misa? Tidak ada. Tata cara misa tidak dituliskan dalam Alkitab, tetapi disampaikan langsung dalam praktek, dalam pengajaran. Inilah yang disebut sebagai tradisio. Contohnya, tradisio sesuatu yang berasal dari Tuhan Yesus dan para rasul, tetapi memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Contohnya misa. Semoga agak paham. Jadi ayat tentang perintah misa dalam Alkitab ada, tetapi rincian tata caranya itu tidak ada ayatnya. Contohnya, kalau kamu mencari dalam Alkitab tidak mungkin ada. Contohnya, Sang Kristus berfirman, urut-urutan misa adalah begini loh. Nomor 1, nyanyikan puji syukur. Nggak ada. Tidak ada rincian misa ayatnya dalam Alkitab, tetapi perintahnya jelas ada. Jadi yang satu berasal dari Alkitab, yang satu dari tradisio. Tradisio itu berarti apa? Ajaran Tuhan Yesus yang dilanjutkan oleh para rasul sampai hari ini. Tapi kalau kita membuka
dalam tradisi suci, kemudian kita bisa menjadi tahu bahwa ternyata memang tidak cukup hanya Alkitab. Kalau hanya Alkitab saja, bagaimana cara kita misa? Kita nggak tahu. Tetapi kalau kita membuka buku-buku liturgi dari zaman kuno sekali, tata cara misa zaman para rasul, ya sudah seperti kalau kita misa sekarang ini. Seperti inilah. Contoh dulu Rasul Petrus di Roma merayakan misa dengan umat, kira-kira seperti kita. Hanya bedanya bahasanya yang berbeda. Tentu di sana menggunakan bahasa Latin, di Roma kita terjemahan bahasa Indonesia. Tapi itu pun baru-baru saja. Kalau kita kembali ke sebelum tahun 65, semua misa di seluruh dunia dirayakan dalam bahasa Latin. Dulu belum ada terjemahan karena harus satu bahasa seluruh dunia. Tapi kemudian ada konsili namanya Konsili Vatikan kedua, ada namanya pembaharuan liturgi dengan maksud supaya umat paham apa yang diucapkan, umat paham apa yang dibacakan, umat paham apa yang didoakan. Contoh, kalau dulu misa bacaan pertama itu ya bahasa Latin. Coba bayangkan kalau bacaan pertama bahasa Latin, bacaan kedua bahasa Latin, bacaan Injil bahasa Latin. Wong bahasa Indonesia saja kamu nggak ngerti gitu loh. Kira-kira gitu loh, kira-kira gitu. Bacaan itu bacaan pertama. Kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu asal usul Alkitab ini. Yang kita pegang perjalanannya panjang. Alkitabnya orang Yahudi menjadi Alkitabnya orang Kristen. Kemudian orang Kristen awal yaitu para rasul dan murid-muridnya rasul menulis kitab-kitab, akhirnya dibendel jadi satu, perjanjian lama, perjanjian baru menjadi Alkitabnya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tetapi pada saat para rasul hidup belum ada bendel Alkitab ini, karena tempatnya masih tersebar-sebar. Ini pengantar untuk episode kedua. Jadi contoh, Rasul Yohanes menulis di Efesus, berarti Injil Yohanes ada di kota Efesus. Santo Markus menulis di Roma, berarti Injil Markus ada di Roma. Demikian juga surat-surat. Surat Roma ada di mana? Surat Roma ada di Roma, tentu saja namanya surat Roma kan. Surat Korintus ada di mana? Ada di Korintus, tidak mungkin ada di Jalan Cakil gitu, enggak mungkin. Korintus masih. Jadi nama-nama surat itu kan nama-nama kota sebenarnya. Surat kepada jemaat itu tersebar-sebar. Jadi zaman para rasul belum ada kumpulan seperti ini. Karena Alkitab belum terbentuk seperti sekarang ini, tapi masih tersebar-sebar di berbagai tempat. Jadi di episode kedua kita akan bicara mengenai kanonisasi Alkitab atau pengumpulan kitab yang tersebar-sebar, akhirnya kita terima dalam bentuk bendel seperti ini. Untuk episode pertama kiranya demikian. Shalom alaikum. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan, nanti akan dipandu oleh moderator atau host yaitu Pak Niko. Silakan. Baik Pak, berdiri supaya nanti di syutingnya kelihatan ya. Nama dan lingkungan. Nama dan Hadi dari lingkungan Santo Fransiskus. Ada yang ditanyakan sedikit Ramo. Tadi Injil Lukas, penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Nah, dalam ayat pertamanya baik di dalam Injil Lukas maupun di dalam kisah para rasul disebutkan bahwa itu ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Nah, kami ingin tahu Theophilus itu siapa? Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jarhadi ya. Mari sekarang kita buka ya Injil Lukas bab 1 ayat 1. Injil Lukas bab 1 ayat 1 supaya makin jelas yang dimaksudkan dalam pertanyaan tadi. Sudah ya?
Di situ ada tertulis Theophilus yang mulia. Sekarang kita lompat ke Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 juga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sama-sama. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis dan seterusnya. Yang dimaksud buku pertama adalah Injil Lukas. Berarti memang betul yang disampaikan Bapak Jaradi, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama. Pertanyaannya, siapa itu Theophilus? Aku juga belum kenalan, Pak. Itu masalahnya itu loh. Nanti siapa ini Theophilus sebenarnya? Masih menjadi misterius. Begini, ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, Theophilus adalah seorang Kristen pada masa awal yang memberikan semacam sokongan dana untuk penulisan Alkitab. Karena apa? Pada masa kuno menulis tidak gampang dan tidak murah. Tidak gampang dan tidak murah. Karena harga peralatan sangat mahal, kemudian harga bahan sangat mahal, orang yang bisa nulis sangat mahal, namanya skriptor. Jadi memang memerlukan, kalau zaman sekarang ya, sokongan dana. Kira-kira seperti proyek-proyek kita yang kita lakukan memerlukan itu di sana sokongan dana, ya. Oh iya, para netizen ya, kami sedang membangun, promosi sekalian ya. Kami sedang membangun, jadi kami sedang membangun sokongan dana, dibutuhkan nanti di bawah dituliskan ya. Kembali ke situ. Jadi Theophilus seorang Kristen awal yang tergerak melakukan pelayanan supaya tercipta atau tertulis kitab ini, sehingga makin banyak orang mengenal Yesus Kristus. Pertama tafsirannya. Tapi siapa persisnya? Kita tidak punya dokumen yang cukup ya. Lalu ada tafsiran yang kedua, dan ini lebih banyak dianut. Kalau saya sih lebih menganut yang tafsiran kedua. Tafsiran kedua, Theophilus itu nama samaran untuk semua orang Kristen. Theophilus ini dari bahasa Yunani ya, dua kata, Theophilus, atau dari kata Theos, Philein ya. Theos, Philein. Theos artinya Allah, Tuhan Allah. Philein itu mengasihi. Jadi Theophilus diartikan orang yang mengasihi Allah. Theophilus kalau diartikan orang yang mengasihi Allah. Artinya orang-orang Kristen awal itu orang-orang yang mengasihi Allah juga. Jadi kata Theophilus di situ nama samaran untuk semua orang yang mengasihi Allah, semua orang yang percaya pada firman Allah. Lalu dibuatkan semacam kode Theophilus, julukan Theophilus, Theos, Philein, yang mengasihi Allah. Jadi kamu mengasihi Allah? Ya, kamu Theophilus. Kamu mengasihi Allah? Ya, Theophilus. Sekarang aku tanya pada Bapak Jaradi, mengasihi Allah apa tidak, Pak? Nah, berarti Bapak nanti kalau sampai di rumah ngaca, terus setelah ngaca, hai Theophilus. Nah, itulah Theophilus yang di dalam kaca, itulah yang disebut Theophilus di sini. Demikian, semoga jelas. Selanjutnya silakan masih dibuka ya, objek-objek sedikit lah, tadi juga mulainya agak lambat. Terima kasih. Selamat malam, Romo mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Tito, saya dari Jalan Cagak. Pertanyaannya itu terkait tadi Kisah Para Rasul yang Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mengapa dipakai kata Kristus, tidak dipakai kata Mesias? Oh, baik. Karena kan kalau kita membaca seperti ini, seolah-olah untuk pemahaman kita, mengapa di sini disebutnya Kristus padahal maksudnya adalah Mesias itu. Baik, pertanyaan yang agak rumit juga ya. Saya membahasnya bagaimana ini ya. Ya, begini Pak Dokter ya. Dipakai kata Kristus karena teks asli di dalam Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Nah, istilah bahasa Yunani untuk Mesias itu Kristos.
Jadi kalau kita membaca dalam teks bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan Kristus itu bunyinya Christos. Christos itu terjemahan dari kata bahasa Ibrani Hamasiah atau Mesias. Jadi ini sebenarnya problem terjemahan. Karena teks aslinya berbunyi Kristos, maka terjemahan yang paling harafiah memang Kristus. Tetapi memang dalam pengertian, karena kita tahu bahwa Kristos itu artinya adalah Mesias, kita juga dapat menerjemahkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan dan Mesias. Begitu. Itulah gunanya belajar seperti ini, sehingga kita bisa menguraikan ini kenapa kok terjemahnya Kristus, kok kenapa kok tidak Mesias. Sebenarnya kalau diterjemahkan dengan Mesias pun tidak salah, hanya dalam ilmu penerjemahan tidak pas. Tidak salah, tapi tidak pas, karena teksnya berbunyi Kristos. Maka terjemahan yang paling harafiah adalah bunyinya Kristus. Tapi seandainya mungkin suatu kali penerjemah Indonesia berpikir, oh harusnya diterjemahkan Mesias supaya lebih jelas, bisa saja, karena toh dua kata itu artinya sama. Hanya problemnya dalam bahasa Indonesia, kita memang mengenal dua kata itu, ya Mesias dan Kristus, padahal artinya persis sama. Hanya memang tidak semua orang memahami bahwa artinya Kristus dan Mesias persis sama. Demikian, ini namanya problem terjemahan. Satu lagi sebelum kita akhiri. Nama saya Wahyu Agung dari Lingkungan Santo Fransiskus. Lama saya mau sedikit bertanya di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa di hari itu dibaptis kira-kira 3.000 orang dan mereka berkumpul untuk melakukan perjamuan, memecahkan roti. Apakah di saat itu juga terjadi mujizat dalam pemecahan roti itu? Karena bisa dibayangkan 3.000 orang. Kemungkinan ya tidak terprediksi lah, mungkin tiba-tiba dibaptis dan melakukan perjamuan kudus. Begitu, Rama. Terima kasih. Apakah terjadi mukjizat roti? Tidak, karena maksud teks ini lain. Jadi bukan mukjizat roti, tetapi perhatikan ayat 42 yang tadi disebutkan. Kalau dibuka bisa ya, Kisah Rasul 2 ayat 42. Nah, dikatakan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata memecahkan roti di sini adalah sebuah istilah pada zaman para rasul untuk menyebut misa. Jadi ayat ini tidak bermakna pemecahan roti seperti Tuhan Yesus mengadakan mukjizat roti, tapi dalam pikiran kita sekarang ini harus kita baca mereka berkumpul untuk merayakan misa. Kenapa kok namanya memecahkan roti? Karena nama misa belum ada, namanya ya belum ada, misanya sudah ada, tapi istilahnya belum ada. Karena istilahnya itu berkembang ya seiring waktu. Contoh pada zaman para rasul di sini. Jadi kalau dulu pada zaman rasul-rasul masih hidup, kalau orang menyebut misa itu namanya pemecahan roti. Contoh dalam pemakaian. Kita kembali pura-pura ke zaman para rasul. Kalau ngajak, ayo kita misa, nah gitu. Kalau zaman para rasul kita ngomongnya kan, ayo ikut pemecahan roti. Ya, terpaham ya? Baru nanti abad kedua istilah Ekaristi baru muncul. Ekaristi belum muncul atau belum ada istilahnya pada zaman para rasul. Kemudian abad-abad selanjutnya, abad ke-11 kira-kira atau abad ke-6 sudah mulai muncul istilah misa. Dari kata terakhir yang selalu Rama Bayu ucapkan itu loh, ite, yang sudah mengajarkan kitab suci pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran peserta di studio. Terima kasih atas kebersamaan penonton di rumah yang telah dengan setia menyaksikan channel YouTube Gereja Katolik Subang. Kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya, tetap di acara
Riung Sabda, Ngobrol asik kitab suci. salam damai Kristus. Dadah.